Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat tim besar juga Dewa, Lia sama Jian juga menemukan satu mayat. Lalu sampai ke posko mayat itu juga dibuka. Di sini terlihat mayat itu memakai gelang, yaitu gelang yang dimana Pak Fajar dari dulu juga tidak pernah pakai gelang itu karena dia alergi gelang itu. Lalu di sini Dewa juga dia ngomong kepada Lia sama Jian, besar kemungkinan Pak Fajar tidak selamat. Tapi Mbak Lia di sini ngomong kepada Dewa, itu bukan Pak Fajar, kata Mbak Lia kepada Dewa. Terjadilah cekcok antara Dewa dan Mbak Lia. Di sini juga Jian juga dia malah nimbrung, dia ngomong kepada Mbak Lia. Di sini juga Dewa juga sangat geram kepada Mbak Lia karena Mbak Lia dia keke ini bukan mayatnya Pak Fajar. Pas lagi ngobrol lagi cekcok, tiba-tiba di sini Mbak Lia juga hampir keceplosan bahwa akan mengaku dia adalah istrinya. Lalu Mbak Lia juga dia ngomong dalam batinnya, untung saya tidak keceplosan ngomong sama Dewa dan Jian, kata batinnya Mbak Lia. Singkat cerita, keesok harinya di sini juga Dewa, Mbak Lia dan Jian juga pergi ke Jakarta. Pas di mobil Dewa juga video callan sama istrinya yaitu Nana. Nana juga yang ada di rumah, yang dia lagi di kamar, dia sangat senang karena suaminya selamat, tidak ada apapun. Tapi di sisi lain, si Brokoko Kronis, si Kadal Buntung, si Bibir Ember, di sini dia mendengarkan pembicaraan dan Nana sama Dewa. Di saat ini juga si Nurus Tunjung, si Kadal Buntung juga dia menghampiri Nana. Pas sudah Nana dia video callan sama Dewa. Lagi-lagi si Brokoko Kronis dia ngomong yang tidak enak didengar oleh Nana, dan Nana juga kayak dia romantis kepada si Brokoko Kronis, dan dia juga mengambil segelas air untuk ngasih minum si Kadal Buntung yaitu si Brokoko Kronis. Lalu minum itu juga mau diambil sama si Brokoko Kronis, tapi Nana ngomong kepada si Brokoko Kronis, saya aja yang minumin kamu menjem aja matanya, kata Nana sambil dia geram kepada si Brokoko Kronis. Pas sudah memejamkan mata si Brokoko Kronis, gelas yang air yang ada di gelas juga disiramkan ke mukanya si Brokoko Kronis yang sudah dikasih cabai sedikit. Di sini si Brokoko Kronis menjerit karena kesakitan dan matanya pedih. Dan si Brokoko Kronis ngomong, kenapa Nana kok kayak gitu sama saya, kata si Brokoko Kronis, padahal Nana juga sudah pergi dari hadapannya. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si Priska, si Muka Dua, dia di proyek stadion, dia lagi memarahi anak buahnya. Tiba-tiba datanglah Pak Arman. Pak Arman juga sangat kaget dan geram kepada si Nurus Tunjung, si Priska, si Muka Dua karena proyek stadion belum jadi sedikit pun. Di sini ancaman juga kena kepada si Nurus Tunjung, si Priska dikasih waktu 3 hari. Lalu terlihat di sisi lain si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung, si Alia Siatel, dia akan pergi ke rumahnya Neratu untuk mengambil Junior. Tiba-tiba datanglah si Priska. Terlihat si Alia Siatel juga sangat kaget dan terkejut dan kedatangan si Priska, sangkanya itu bukan si Priska. Lalu terjadi lagi di sini cekcok antara si Priska sama si Alia, si Hiledatel. Lalu si Priska juga mengatakan semuanya kejadian waktu di proyek stadion karena dia dimarahin dan diancam oleh Pak Arman. Lalu dia juga pergi dari rumahnya Neratu, tidak jadi masuk ke rumahnya Neratu. Keesok harinya di sini si Ken Kelvin dia membawa material untuk ke proyek stadion itu. Tiba-tiba di sini dihadang oleh rombongan preman. Lalu si Ken Kelvin juga turun dari mobil dan preman ini juga ngomong kepada si Ken Kelvin, kamu kalau mau masuk ke sini harus bayar, kata preman itu sambil menunjuk kena hidungnya si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin juga dia kayak iya aja akan melawan ke rombongan preman ini, dan ada preman yang buta di sini dia menghampiri si Ken Kelvin. Lalu preman yang jabrik juga dia ngomong lagi sambil menunjuk lagi kepada si Ken Kelvin, kalau kamu tidak mau membayar 2 juta kamu harus pergi dari sini, kata preman itu. Singkat cerita si Ken Kelvin juga pergi, tidak jadi masuk ke proyek stadion itu. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu yang lagi menunggu Nana, Bupara dan Neratu, tiba-tiba datanglah Dewa. Dewa juga langsung
menghampiri Neratu sama Bu Farah, dan Nana juga sangat senang dan langsung memeluk suaminya. Di sini pas lagi ngobrol tiba-tiba datanglah si Bro Koko Kroni. Dasar si kadal buntung, si bibir ember, dia ngomong lagi kepada Dewa. Ini kayaknya kurang jelas di Dewa, kamu menceritakan waktu di hutan, bagaimana waktu di dalam gua sama Lia. Di sini juga sangat kaget dan sangat geram Dewa kepada si Bro Koko Kroni. Terlihat Bu Farah juga dia sangat murka kepada si Bro Koko Kroni dan memarahi si Bro Koko Kroni. Di sini Livia juga tidak terima suaminya dimarahin oleh mamanya. Lalu Bu Farah juga di sini tambah geram kepada si Livia sama si Bro Koko Kroni. Kalau kamu masih kayak gitu, saya yang akan mengusir dari rumah ini. Kamu juga Livia, kamu kalau tidak suka kamu pergi dari rumah ini, ikutin suami kamu yang tidak berguna itu, kata kata Bu Farah kepada si Livia. Livia juga tidak bisa ngomong lagi, langsung uluyu dia pergi dari hadapannya Bu Farah. Lalu keesok harinya di sini Bu Farah juga pergi ke kantor Cahaya Nanda, dan di sini dia juga ngobrol Nana, Dewa sama Mbak Lia dan Jihan juga ada. Dia akan mengadakan syukuran tahlilan ke 100 harinya Pak Fajar. Mbak Lia tidak terima dan dia juga ngomong kepada Bu Farah, saya tidak setuju, kan Pak Fajar itu belum tentu meninggal, kata Mbak Lia kepada Bu Farah. Di sini Bu Farah juga sangat marah, dan Dewa juga dan juga Jihan juga dia nimbrung memarahin Mbak Lia. Tapi di sisi lain Nana dia lain dengan yang lain, dia ngomong kepada Mbak Lia, sekarang saya jelaskan sama kamu Lia, apa maksudnya kamu ngomong kayak gitu, kata Nana kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dalam batinnya dia ngomong, saya belum waktunya mengasih tahu bahwa saya ini adalah istrinya. Dan juga Mbak Lia juga menuruti apa maunya Bu Farah. Singkat cerita, Mbak Lia juga lagi duduk di ruang kerjanya sambil memandang foto sambil memeluk sal itu, kenangan ulang tahun sama Pak Fajar. Pas lagi menangis, tiba-tiba datanglah Bu Farah menghampiri Mbak Lia yang lagi mewek. Bu Farah juga dia ngomong kepada Mbak Lia, kamu itu jangan sok-sok sedih sendirian, kata Bu Farah. Yang paling sedih di sini adalah saya, kata Bu Farah kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga tidak bisa ngomong, cuman meliatin Bu Farah aja. Pas Bu Farah sudah mengocehin dan dia juga pergi, tiba-tiba datang lagi juga Jihan menghampiri Mbak Lia. Jihan juga sama, dia juga ngomong kepada Lia kayak Bu Farah ngomong kepada Lia. Di sini Mbak Lia juga dia tidak ngomong sepatah pun kepada Jihan, tidak menjawab, cuman dalam batinnya dia ngomong, saya belum waktunya, saya akan ngasih tahu kepada mereka bahwa saya ini adalah istrinya, sambil Mbak Lia juga sedih-sedih sambil tertawa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin geus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.